Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Watika Fila Ahmad, MPM 718212572. Di sini saya dari kelas MSDM Internasional 2018A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengelolaan budaya dalam arena internasional. Baik, saya mulai. Banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan multinasional dalam melakukan bisnis secara internasional. Salah satu faktornya adalah budaya. Yang mana yang dimaksud budaya di sini ialah budaya berbagai negara yang terlibat dalam bisnis maupun perdagangan internasional. Oleh karena itu, budaya penting dalam membangun perilaku manusia ketika melakukan bisnis dan perdagangan internasional. Bisnis yang dikembangkan di negara tersebut harus diketahui secara budaya dapat diterima atau budaya dari negara lain yang akan dikembangkan juga dapat diterima. Selanjutnya di sini saya akan mendefinisikan apa itu budaya. Budaya itu merupakan pengetahuan yang bisa digunakan orang menginterpretasikan pengalaman dan mengeneralisis perilaku sosial, atau bisa diartikan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan turun-temurun untuk generasi ke generasi. Selanjutnya di sini ada tingkatan budaya menurut Scan. Itu ada tiga macam. Yang pertama itu ada artifak, yang kedua itu ada nilai-nilai, dan yang ketiga itu ada asumsi dasar. Yang mana artifak di sini ialah budaya yang dapat dilihat secara nyata, yang bisa dilihat secara nyata dengan mata, dan biasanya di sini berupa hasil-hasil proses kebudayaan. Yang kedua itu nilai-nilai. Nilai-nilai adalah pemahaman yang berkaitan dengan norma yang berlaku yang menunjukkan sesuatu benar atau salahnya, baik atau buruknya, penting atau tidak penting. Dan yang terakhir itu ada asumsi dasar. Asumsi dasar di sini ialah asumsi-asumsi dasar yang menjadikan patokan atau pedoman seseorang dalam memahami nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya karakteristik budaya. Di sini saya akan menyebutkan apa saja karakteristik budaya itu. Yang pertama ialah dapat dipelajari. Dapat dipelajari maksudnya di sini ialah budaya diperoleh dengan mempelajari dan pengalaman. Yang kedua itu dapat dikembangkan atau diajarkan. Maksudnya yang dapat dikembangkan atau diajarkan di sini, orang sebagai anggota kelompok, organisasi atau masyarakat mengembangkan dan mengajarkan budaya bukan secara khusus orang per orang secara sendiri-sendiri. Yang ketiga itu lintas generasi. Maksudnya lintas generasi di sini ialah budaya merupakan kumpulan akumulasi dari generasi yang lalu ke generasi berikutnya. Yang keempat itu dapat tersimbol. Maksudnya dapat tersimbol di sini ialah didasarkan kapasitas manusia untuk mengutarakannya dalam simbol-simbol atau menggunakan sesuatu untuk menyatukan sesuatu yang lain.
Yang kelima itu terpola. Terpola yang dimaksud terpola di sini ialah memiliki struktur dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Yang terakhir di sini ialah memiliki kemampuan beradaptasi. Maksudnya di sini ialah budaya didasarkan pada kapasitas manusia untuk merubah dan menyesuaikan. Selanjutnya beralih ke pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen di sini antara lain itu yang pertama ada sentralisasi versus desentralisasi. Yang kedua itu ada aman versus resiko. Yang ketiga itu ada prosedur formal versus prosedur informal. Yang keempat ada kesetiaan fungsi versus rendah. Yang selanjutnya ada kerjasama versus persaingan. Ada wawasan jangka pendek versus jangka panjang. Dan yang terakhir ada kestabilan versus perubahan. Baik, selanjutnya perilaku manajer ataupun anggota organisasi lainnya dalam menjalankan manajemen dapat dipengaruhi oleh transfer teknologi, managerial attitude, managerial ideologi, hubungan bisnis pemerintahan, dan yang terakhir cara manusia berpikir dan berperilaku. Selanjutnya ada persepsi dan stereotipi. Budaya juga mempengaruhi persepsi dan stereotipi. Budaya dapat mempengaruhi cara pandang seseorang pada sesuatu yang nyata terlihat. Persepsi di sini menurut Hodgett ialah seseorang dalam menginterpretasikan hal-hal yang nyata, sangat berbeda sesuai dengan perbedaan budaya walaupun terhadap hal yang sama. Contohnya di sini ialah seperti orang Jawa. Orang Jawa itu memberikan sesuatu pada orang lain dengan menggunakan tangan kiri. Maka dia dipersepsikan tidak sopan, seperti itu. Namun tidak demikian dengan orang Inggris. Sedangkan orang Inggris itu dapat menerima pemberian sesuatu dari orang lain dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya ada dimensi budaya. Dimensi budaya ialah di sini perbandingan budaya mengandaikan bahwa ada sesuatu yang harus dibandingkan. Setiap budaya sebenarnya tidak begitu unik. Setiap budaya yang paralel dengan kebudayaan lain tidak memiliki makna yang begitu berarti. Berikut ini adalah 6 dimensi budaya yang dibangun oleh Hofstede dan beberapa peneliti. Yang pertama itu ada power distance. Terkait pada solusi-solusi yang berbeda terhadap masalah dasar dari ketidaksetaraan manusia. Yang kedua di sini ada uncertainty avoidance, ialah yang dimaksud di sini ialah terkait dengan tingkat dari stres dalam lingkungan sosial menghadapi masa depan yang tidak diketahui. Dan yang ketiga di sini ada individualis versus collectivism. Yang dimaksud di sini ialah terkait dengan integrasi dari individu ke dalam kelompok-kelompok utama. Yang keempat di sini ada masculinity versus femininity. Ialah yang terkait dengan pembagian dari peran emosi
antara wanita dan laki-laki. Dan yang kelima di sini ada long term versus short term orientation. Yang dimaksud di sini ialah terkait kepada pilihan dari fokus untuk usaha manusia, seperti masa depan, saat ini, dan yang terakhir atau masa lalu. Dan yang terakhir di sini yang keenam ada indulgent versus restraint. Yang dimaksud di sini adalah terkait pada gratifikasi dibandingkan kendali dari kebutuhan dasar manusia untuk menikmati hidup. Baik, selanjutnya di sini ialah bisnis di berbagai negara. Yang pertama, bisnis di Jerman. Bisnis di Jerman, orang Jerman ini tidak suka datang terlambat dalam suatu pertemuan, dan mereka tidak mengakui argumen dengan sangat mudah, tetapi cenderung untuk selalu mencari pendapat. Kalau orang Jerman itu konsisten pendapatannya secara lisan, dan yang terakhir sangat menguasai bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Yang kedua di sini bisnis di Italia. Bangsa Italia pandai dan menarik, suka berbicara dan memiliki daya persepsi yang tajam. Baik, hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Wati Kafil Ahmad dari kelas MSDM Internasional 2018A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.